Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Desi Marcelina Situmorang, guru fisika dari SMA Negeri 1 Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi praktik baik mengenai transformasi refleksi pembelajaran melalui ajar. Selamat menyaksikan. Tujuan praktik baik ini yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, mendorong pembelajaran yang mengembangkan keterampilan dan refleksi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, membangun lingkungan belajar yang positif. Dan yang kelima, memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa berdasarkan refleksi yang dilakukan untuk membantu mereka memahami kemajuan belajar dan area yang perlu ditingkatkan. Sebagai guru, salah satu tanggung jawab utama saya adalah memastikan bahwa setiap proses pembelajaran diakhiri dengan refleksi yang bermakna, di mana siswa dapat merenungkan apa yang telah mereka pelajari, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan langkah perbaikan. Namun, dalam praktiknya di 2 tahun terakhir ini, saya seringkali melihat bahwa sesi refleksi di kelas cenderung diabaikan atau dilakukan dengan terburu-buru. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu di akhir pelajaran, sehingga hanya sedikit siswa yang terlibat aktif dalam refleksi, dan umpan balik yang diperoleh kurang komprehensif. Sebagai seorang guru, saya merasa bahwa refleksi pembelajaran adalah komponen penting dalam siklus belajar mengajar. Tanpa refleksi, siswa kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi pemahaman mereka sendiri dan mendapatkan wawasan dari pengalaman belajar mereka. Oleh karena itu, saya ingin menciptakan cara yang lebih efektif dan inklusif untuk melakukan refleksi yang dapat diakses oleh semua siswa dan memungkinkan mereka berpartisipasi kapan saja tanpa tekanan waktu di kelas. Dalam mencapai tujuan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan, seperti kebiasaan siswa yang masih belum terbiasa melakukan refleksi yang bermakna. Mereka cenderung menganggap refleksi sebagai tugas tambahan yang tidak begitu penting, sehingga seringkali hanya memberikan jawaban yang dangkal atau tidak sepenuhnya memahami tujuan dari kegiatan refleksi. Membangun budaya refleksi yang kuat membutuhkan waktu dan pendekatan yang konsisten. Pengolahan waktu dan memotivasi siswa untuk melakukan refleksi bisa dilakukan kapan saja melalui aplikasi. Ada risiko bahwa siswa akan menunda atau tidak memprioritaskan tugas refleksi, terutama jika tidak diberikan dorongan yang cukup. Motivasi siswa untuk mengisi lembar refleksi secara mendalam bisa menjadi tantangan, terutama jika mereka merasa tugas ini hanya formalitas saja. Langkah-langkah yang saya ambil untuk menghadapi tantangan dalam praktik baik ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan utama. Sebagai guru, saya melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu partisipasi siswa yang rendah dalam refleksi pembelajaran dan pelaksanaan refleksi yang terburu-buru. Tahapan kedua adalah pengenalan dan penerapan ajar. Saya memilih ajar sebagai platform yang memudahkan siswa mengisi lembar refleksi kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini diperkenalkan sebagai solusi fleksibel yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses refleksi, di mana ajar dibuat dengan perpaduan antara aplikasi Canva, Genially, dan Google Form yang dihubungkan dengan hyperlink. Tahapan yang ketiga adalah penyusunan lembar refleksi yang menarik dan relevan. Saya merancang lembar refleksi yang relevan dengan materi pelajaran dan menarik secara visual. Pertanyaan-pertanyaan reflektif disusun dengan format terbuka untuk mendorong siswa berpikir lebih kritis dan mendalam. Saya juga menambahkan elemen-elemen visual atau audio untuk menarik minat siswa. Tahapan yang keempat adalah akses teknologi. Saya bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua untuk menyediakan solusi akses teknologi bagi siswa yang kesulitan mendapat perangkat atau internet. Tahapan yang kelima, pengingat dan pemantauan rutin. Saya sebagai guru aktif mengirimi pesan di WA Group kepada siswa untuk melakukan refleksi melalui ajar. Selain itu, partisipasi siswa dipantau secara rutin dan umpan balik diberikan secara personal kepada setiap siswa. Tahapan keenam adalah evaluasi dan penyesuaian berkala. Saya terus memantau efektivitas penggunaan ajar dan mengadakan evaluasi berkala terhadap hasil refleksi siswa yang terkumpul dalam Google Form.
Tahapan ketujuh adalah meningkatkan keterampilan teknologi guru dan siswa. Salah satu fokus saya dalam transformasi ini adalah meningkatkan literasi teknologi di kalangan siswa dan guru lainnya. Saya mengadakan workshop singkat tentang cara memanfaatkan ajar secara maksimal dan bagaimana platform ini dapat digunakan tidak hanya untuk belajar fisika, tetapi juga untuk mata pelajaran lain. Dengan demikian, ajar menjadi bagian integral dari lingkungan pembelajaran di sekolah. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini meliputi ajar itu sendiri, di mana menjadi alat utama yang digunakan oleh siswa untuk mengisi lembar refleksi secara fleksibel. Selain itu, perangkat digital seperti smartphone dan paket internet. Untuk sumber daya manusia meliputi guru, siswa, orang tua siswa, serta seluruh warga sekolah. Dampak dari aksi yang dilakukan dalam transformasi refleksi pembelajaran melalui ajar terbukti efektif. Langkah-langkah yang diambil seperti pengenalan aplikasi ajar, penyusunan lembar refleksi yang menarik, pelatihan teknologi bagi siswa dan guru, serta penyediaan akses perangkat dan internet oleh orang tua berhasil mengatasi tantangan yang ada sebelumnya. Partisipasi siswa yang rendah dalam refleksi meningkat secara signifikan karena siswa dapat melakukan refleksi di waktu yang lebih fleksibel, sehingga tidak terburu-buru. Efektivitas dari ajar ini juga bisa dilihat dari kualitas refleksi yang dihasilkan. Dengan lembar refleksi digital yang menarik dan dirancang dengan pertanyaan terbuka, siswa mampu merefleksikan pembelajaran dengan lebih mendalam. Penggunaan ajar ini juga memudahkan guru dalam memberikan umpan balik yang lebih cepat dan personal, yang berdampak positif pada motivasi siswa untuk terus berpartisipasi. Respon siswa terhadap strategi ini umumnya sangat positif. Mereka merasa lebih nyaman dan tertarik menggunakan aplikasi ajar karena fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Siswa juga mengapresiasi format refleksi yang lebih variatif, termasuk adanya elemen visual dan audio yang menambah interaktivitas. Bahkan siswa yang sebelumnya jarang dan bahkan tidak pernah terlibat dalam refleksi pembelajaran menunjukkan peningkatan partisipasi karena mereka merasa bahwa refleksi kini bukan hanya tugas formal, tetapi juga kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan memperdalam pemahaman mereka. Dari hasil observasi dan evaluasi ini, transformasi ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan jumlah partisipasi siswa, tetapi juga kualitas refleksi pembelajaran yang lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibila Sakina dari kelas 12 4. Di sini saya akan melakukan testimoni untuk pembelajaran Ibu Desi. Saya pribadi merasa cara Ibu Desi mengajar sekarang jauh lebih seru dan lebih mudah dipahami. Dulu saya sering kesulitan untuk mengikuti pembelajaran materi yang disampaikan Ibu Desi. Tetapi sekarang dengan materi yang interaktif dan cara penjelasan yang lebih jelas, saya jauh lebih paham. Ibu Desi juga selalu mengajak kami untuk berefleksi di setiap akhir pembelajaran yang bisa kami akses di mana saja. Kemudian Ibu Desi juga memberikan umpan balik dengan memenuhi kebutuhan belajar kami. Terima kasih Bu, karena sudah membuat kami belajar jadi menyenangkan dan tidak membosankan. Menurut saya, refleksi diri ini sangat baik karena bisa diakses di luar lingkungan sekolah seperti di rumah dan di mana saja kita bisa. Dan refleksi diri ini dapat membantu kita mengetahui sampai manakah potensi diri kita dan sampai mana materi yang dijelaskan oleh guru dapat kita mengerti. Ibu Desi telah menunjukkan peningkatan luar biasa dalam menerapkan refleksi pembelajaran menggunakan aplikasi jaringan. Transformasi yang sangat luar biasa dalam pendekatan pembelajarannya melalui ajar. Ingin menyampaikan hasil refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Desi Marselina Situmorang, di mana ibu tersebut telah melakukan pembelajaran berbasis aplikasi ajar dengan menggunakan refleksi pembelajaran. Kami dari sekolah telah mengambil beberapa hal-hal positif yang dilakukan oleh Ibu Desi untuk dilakukan di sekolah kami. Memberikan testimoni dari praktik baik yang dilakukan Ibu Desi. Sebagai wali, saya bisa melihat dan mengetahui apa saja kegiatan pembelajaran di sekolah melalui platform ajar. Sebagai penutup, transformasi refleksi pembelajaran melalui ajar ini telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan waktu dan rendahnya partisipasi siswa, strategi ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menarik.
Keberhasilan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dengan lebih mendalam. Demikianlah video praktik baik saya ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.